Setia Dayani, Nur Aisyah, Muhammad Akbar Hamdan, Nirwana Bahar. Masya Allah, alhamdulillah, hadir lengkap ya. Nah, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Nah, materi minggu lalu ada yang ingat apa itu pengertian ungkapan, peribahasa dan kalimat majemuk? Ada yang ingat? Ada. Ya, silakan. Baik Pak, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki makna kias atau makna tidak sebenarnya. Ya, peribahasa. Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang berisi nasihat. Selanjutnya kalimat majemuk. Kalimat majemuk yang terdiri dari atas dua klausa atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Ya, betul ya. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya Akbar. Nah, sekarang kita mempelajari puisi. Nah, setelah mempelajari ungkapan, peribahasa dan kalimat majemuk, sekarang kita akan mempelajari mengenai puisi. Nah, dalam puisi itu terdapat beberapa kata-kata ungkapan, peribahasa dan kalimat majemuk. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah pembelajaran ini siswa diharapkan mampu, anak-anakku diharapkan mampu menjelaskan pengertian puisi dengan benar. Yang kedua, anak-anakku diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri dan unsur-unsur puisi dengan tepat. Yang ketiga, anak-anakku diharapkan mampu menentukan makna tersirat dalam puisi dengan baik. Dan yang terakhir, anak-anakku diharapkan mampu menciptakan puisi hasil ungkapan perasaan masing-masing. Nah, sebelum itu, ada yang tahu apa itu puisi? Tidak tahu, Pak. Tidak. Kalau apakah ada yang pernah dengar puisi atau baca puisi? Pernah. Pernah ya. Kalau menulis puisi? Tidak. Tidak. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menulis puisi. Nah, pertama itu kita masuk pelajaran terlebih dahulu. Yang pertama ada pengertian puisi. Nah, puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan perasaan, gagasan dan pengalaman dengan bahasa yang indah dan padat, menggunakan majas, rima dan imaji untuk membangkitkan perasaan pembaca. Nah, imaji itu imajinasi ya anak-anakku. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri puisi. Nah, ciri-cirinya ada 4, yaitu bahasa yang padat dan imajinatif. Yang kedua, menggunakan majas. Yang ketiga, memiliki rima dan irama. Yang keempat, itu mengandung makna mendalam. Selanjutnya ada unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi itu ada 2, unsur fisik dan unsur batin. Nah, unsur fisik itu terbagi lagi atas 4, yaitu menjelaskan. Selanjutnya ada unsur batin. Itu diantaranya itu ada tema atau ide pokok puisi. Yang kedua ada rasa atau perasaan dari pembuat puisi atau penyair puisi. Dan yang ketiga itu ada nada, sikap penyair kepada pembaca. Yang keempat ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyair atau pembaca puisi. Nah, contoh sederhana dari puisi sederhana itu, yang pertama itu saya bacakan ya. Di jalan sempit harapan tumbuh, langkah kecil pun jadi melingkar. Meski beda warna dan arah, hak hidup kita tetap sama. Nah, itu tadi contoh puisi sederhana. Nah, sampai materi ini mulai dari pengertian, ciri-ciri, unsur, dan contoh ini, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang pahami? Tidak ada. Ya, paham ya. Jadi selanjutnya ayo kita berlatih. Nah, di sini ada tugas yaitu belajar memahami puisi. Nah, di sini ada soal yaitu apa pengertian puisi, apa ciri-ciri puisi, unsur-unsur puisi, tema puisi yang ditampilkan. Nah, nanti ada Bapak tampilkan puisi ya. Dan juga ini perasaan apa yang ditunjukkan dalam puisi tersebut. Nah, tugas ini itu adalah tugas kelompok. Jadi saya bagi kelompok terlebih dahulu. Bapak bagi 3 kelompok. Dan di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Silakan dikerjakan
secara berkelompok. Nah, silahkan. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan tugasnya. Itu tugas secara berkelompok ya. Silahkan diskusi secara berkelompok. Bapak akan keliling untuk melihat bagaimana kelompok diskusinya. Oke, kelompok 1 sudah nomor berapa? Nah, sudah nomor 3, bagus. Bagaimana dengan kelompok 2? Satu, Pak. Silakan cepat ya, waktu cuma 5 menit. Untuk kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Masya Allah. Kelompok 1 dan 2? Sudah. Ya, sudah. Belum? Sedikit, Pak. Ya, silakan. Oke, sudah? Sudah. Nah, sudah. Nah, silakan kumpulkan tugasnya, nanti Bapak periksa ya. Nah. Oke, jawabannya cukup bagus ya anak-anakku. Semua sudah paham mengenai pemahaman puisi. Nah, kita lanjut materi kedua. Ini ya tadi puisinya Bapak. Oke, lanjut kita masuk ke materi kedua, yaitu langkah-langkah menulis puisi. Nah, ada 5 langkah dalam menulis puisi. Yang pertama yaitu tentukan tema. Nah, tema tadi apa anak-anak? Ide, pokok atau gagasan ya. Jadi tentukan dulu tema sebelum membuat puisi. Nah, yang kedua, buat kerangka ide. Setelah menentukan tema, tentukan lagi kerangka ide, bagaimana struktur puisinya. Yang ketiga, gunakan bahasa puitis. Nah, bahasa puitis apa? Bahasa indah. Ya, betul, bahasa yang indah. Menggunakan kata ungkapan, peribahasa, dan kalimat majemuk untuk menambah bahasa puitis. Yang keempat, perhatikan rima dan irama. Dan yang kelima, baca ulang dan remisi. Jadi dalam pembuatan puisi itu anak-anakku baca ulang ya, supaya lebih mendalami isi puisi yang dituliskan. Nah, setelah mempelajari langkah-langkah dalam menulis puisi, nah anak-anakku sekarang ayo kita mencoba untuk membuat puisi. Nah, di sini tuh membuat puisi itu tugas masing-masing ya, tugas individu. Ya, Pak. Jadi anak-anakku silakan buat puisi sekreatif mungkin, seindah mungkin menggunakan kata-kata bahasa puitis. Nah, silakan dikerjakan. Nah, oke, Bapak kasih kali ini Bapak kasih waktu 10 menit. Silahkan dikerjakan, buat puisi sekreatif dan seindah mungkin. Dan jangan lupa tuangkan perasaan dalam menulis puisi. Ingat, pelajaran kita yaitu bab 7, aku bisa berempati. Nah, di situ kita untuk berempati dalam menuangkan perasaan pada puisi. Oke? Nah, Irma sudah? Sedikit, Pak. Ya, lanjutkan. Nah, Akbar? Ya, dikit lagi. Sudah bagus itu. Kalau Nani mana? Dikit lagi. Nah, bagus. Nah, Septi, Aisyah? Ya, sudah. Yang lain bagaimana? Sudah atau belum? Sudah? Sudah. Nah, silakan dikumpulkan. Nah, bagus. Dan aku semua sudah pintar ya buat puisi. Bagus, Masya Allah. Nah, sampai ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada? Baik. Nah, sekarang kita ada di akhir pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa baca kesimpulan? Ya, silahkan. Nah, Irma. Kesimpulan. Ya. Puisi merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa indah untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan pesan tertentu. Dalam puisi terdapat unsur-unsur yang membuatnya bermakna dan menarik. Melalui pembelajaran puisi, siswa dapat meningkatkan kreativitas, kemampuan berpikir,
kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi jangan pernah lupa pelajaran kita dalam membuat puisi. Jadi jika anak-anak sedih, marah, senang, dan ingin menulis, silakan buat puisi untuk mengungkapkan perasaannya dalam puisi. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Sedikit ungkapan, mari menulis bukan hanya dengan kata tapi juga dengan kepedulian. Nah, untuk minggu depan pembelajaran kita yaitu resensi. Apa itu resensi? Yaitu menyimpulkan sebuah isi buku, mulai dari isi, makna, dan unsur-unsur dari suatu buku. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Doa, setelah belajar ya. Nah, doa dimulai. Tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum